Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 11 dalam mata pelajaran PPKN untuk pertemuan kedua tapi materi ketiga ya. Jadi untuk pertemuan kali ini yaitu membahas masalah kemarin sampai substansi hak dan kewajiban ya. Sampai substansi hak dan kewajiban. Sekarang membahas bagian C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jangan lupa sebelum belajar kita harus bersyukur dulu kepada Allah untuk hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dunia. Mudah-mudahan nanti kenikmatan akhirat kita dapatkan dengan terus bersyukur kepada Allah, berzikir supaya kita dijauhkan dari pandemi ini dan segera corona itu pergi, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar terus mengikuti informasi selanjutnya. Baik, kita mulai pembahasan kasus pelanggaran HAM ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata-kata bijak yang jangan kita lupakan, yaitu karena kita bicara HAM, kita tidak boleh merendahkan hak orang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain karena tidak membuat kita luhur, karena keluhuran, kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita bicara kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran HAM ada faktor internal yaitu sikap ego. Ego ini dari diri sendiri, sombong. Rendahnya kesadaran HAM, tidak sadar ya bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama dengan kita. Hak mendengar, hak melihat, hak bicara. Itu punya hak. Hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk mendapat pendidikan. Nah, itu ya. Dan juga sikap tidak toleran dari pribadi atau seseorang. Toleran, jadi inginnya dia menang sendiri ya. Begitu. Lalu faktor eksternal. Ya, penyalahgunaan kekuasaan ini bagi orang yang punya jabatan. Ini penyalahgunaan kekuasaan bagi presiden, menteri, bupati, gubernur, DPR, ya anggota dewan, pejabat negara. Nah ini. Lalu ketidaktegasan aparat penegak hukum, itu salah ketik ya, hukum, harusnya hukum. Jadi kalau aparatnya tidak adil, tidak tegas, ya bisa aja menyebabkan pelanggaran HAM ini terus berlanjut. Lalu penyalahgunaan teknologi, masih ingat teknologi sekarang ini udah zamannya teknologi ya. Zamannya teknologi ini yang paling ramai adalah medsos, media sosial. Nah, bisa terjadi pelanggaran HAM karena medsos. Dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, banyak kan yang kasus ya. Yang sampai ke kepolisian karena mencela, menistakan atau merendahkan atau mencemarkan nama baik. Nah, itu pelanggaran HAM. Karena teknologi banyak sekarang. Karena ada undang-undang ITE, jadi hati-hati kalian dalam menggunakan teknologi, harus bertanggung jawab. Jangan asal share yang belum tentu kebenarannya, karena sekarang banyak hoax bertebaran di dunia sosial, dunia medsos. Lalu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi ini juga menyebabkan pelanggaran HAM. Orang miskin tidak bisa makan, orang kaya makan seenaknya tidak ngasih. Nah, jadi orang miskinnya sangat marah ya, bisa saja terjadi pelanggaran HAM. Itu faktor internal dan eksternal. Lalu ada yang dinamakan pelanggaran HAM ringan.
Pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Nah, itu pelanggaran HAM ringan ya. Pelanggaran HAM berat seperti genosida. Apa itu genosida? Membunuh sekelompok orang bisa dengan diracun atau ditembak, itu genosida. Sekelompok orang atau komunitas. Lalu kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Nah, itu melanggar HAM juga ya, perbudakan saat ini. Kalau masih ada budak-budak itu yang dibeli, yang dijual belikan, itu melanggar HAM. HAM berat itu. Akibat pelanggaran HAM menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Merendahkan harkat dan derajat dan martabat kemanusiaan. Menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Konflik horizontal ya. Antar sesama kan, mau seagama, mau antar agama, ini bisa aja karena pelanggaran HAM. Menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir batin pada diri korban. Contohnya apa ya, yang dicemarkan nama baiknya, terus dia tidak mau keluar, diam di rumah, menyendiri atau jadi introvert ya, tidak mau keluar, malu, bisa sampai bunuh diri. Nah, itu akibat pelanggaran HAM bisa lahir dan batin korban tersiksa. Lalu berikutnya contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu. Nah, masa lalu kata Inul, masa lalu ya berlalu, tapi ini kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih banyak dikenang karena belum tuntas sebenarnya, karena ini kasusnya berhubungan dengan kekuasaan ya. Pada waktu Orde Baru, kebanyakan ini berlakunya pada waktu Orde Baru ya, seperti kerusuhan Tanjung Priuk itu 1984, penyerbuan kantor Partai Demokrasi atau PDIP ya 1996, lalu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada waktu demo agar Soeharto mundur. Tragedi Semanggi ini juga pembunuhan pada mahasiswa, ini 13 November 1998, dan penculikan aktivis pro demokrasi antara tahun 1997 dan 1998. Nah, ini yang menyebabkan Soeharto mundur ini karena demo-demo mahasiswa, lalu rakyat juga ikut demo, jadilah Soeharto mundur pada tahun 1998, dan ini berakhirnya masa Orde Baru. Ini kita dengarkan catatan hitam pelanggaran yang sudah ada di Indonesia. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung.
Baik, itulah catatan hitam yang sudah yang sudah ada atau sudah terjadi di Indonesia ya. Oke, kita istirahat sejenak, meninikan pikiran kita. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Oke, itulah dari Pinot ya, seorang asal Indonesia, ini orang Indonesia. Oke, kesimpulannya tadi bahwa pelanggaran HAM ini ada yang ringan, ada yang berat, dan banyak terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Itu kesimpulannya. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian baca materi bab 1 ini yang sudah Bapak upload di Smart Learning dalam bentuk PDF. Dan setelah mendengarkan penjelasan pertemuan ketiga ya, ini silakan diisi LKPD-nya ya, diisi. Lalu untuk LKPD ini kan Bapak share di Smart Learning itu LKPD-nya dalam bentuk Word. Lalu kalian edit Word-nya, isi di sana, isi jawaban LKPD-nya, lalu disimpan save as jadi PDF. Nah, PDF-nya ini yang diupload ke Smart Learning ya. Untuk tugas yang presentasi yang diupload adalah screenshot bukti subscribe-nya. Itu. Jadi ada 2 tugas ya. Ada hasil subscribe nih, hasil subscribe dan like and subscribe ini di screenshot diupload ke tugas presentasi. Yang LKPD ini, yang Word dijadikan PDF diupload ke Smart Learning tugas LKPD. LKPD-nya seperti yang pertemuan berapa ini 3 ya. Nah, ini kalian jawab faktor penyebab pelanggaran HAM, penjelasannya apa, internal, eksternal. Nah, ini lalu pelanggaran HAM di lingkungan sekitar, keluarga, sekolah, masyarakat. Ya, silahkan diisi. Ingat di sini nama filenya LKPD pertemuan 3 PDF. Tuh, ini yang diupload dari Word jadi PDF ya, jangan lupa. Jadi untuk pertemuan dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.